Baru saja 3 menit yang lalu, alarm peringatan serangan udara kembali terdengar keras di seluruh wilayah Israel, memekikkan telinga dan memicu kepanikan di kalangan penduduk. Namun, bagi sebagian besar warga, alarm ini datang terlambat dan tidak cukup cepat untuk memberi mereka waktu yang cukup untuk berlindung. Serangan besar yang diakini sebagai yang ke-22 kalinya oleh Iran dalam beberapa minggu terakhir ini melanda berbagai lokasi di negara tersebut dengan kecepatan dan kekuatan yang belum pernah tercatat sebelumnya. Serangan ini menghantam sejumlah titik strategis dan padat penduduk dengan kekuatan destruktif yang luar biasa, menyebabkan ratusan orang tewas dalam hitungan detik. Laporan awal yang masih simpang siur dan belum sepenuhnya diverifikasi menyebutkan bahwa sejumlah rudal besar menghantam wilayah Gaza dan kota-kota lain seperti Tel Aviv, Haifa, dan Ashkelon. Beberapa saksi mata menggambarkan suara ledakan yang menggelegar dan getaran hebat yang terasa di seluruh kota. Sementara asap hitam pekat dan kobaran api menyala tinggi di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran serangan. Dalam serangan yang terkoordinasi dan mengejutkan ini, rudal-rudal Iran menembus langit di tengah malam dan menghantam kota Tel Aviv secara mendadak. Serangan ini menandai sebuah eskalasi penting dalam ketegangan yang selama ini terus memuncak antara kedua negara. Militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai skala serangan atau jenis rudal yang digunakan. Namun berbagai sumber keamanan mengindikasikan bahwa ini adalah salah satu serangan rudal terbesar yang pernah diluncurkan Iran secara langsung ke wilayah tersebut, khususnya dalam gelombang serangan ke-22 yang terjadi dalam waktu singkat. Kejadian ini terjadi di tengah meningkatnya retorika keras dari kedua pihak, di mana Iran sebelumnya telah bersumpah akan membalas setiap tindakan yang dianggap sebagai agresi terhadap kepentingannya di kawasan, sementara Israel sendiri telah menyatakan kesiapan untuk melakukan tindakan militer guna mengatasi ancaman dari Iran. Para analis politik dan militer dunia menilai serangan tengah malam ini sebagai sebuah titik balik yang sangat berbahaya dan berpotensi memperluas konflik regional. Risiko terjadinya perang yang lebih luas di kawasan semakin nyata, dan ketegangan di Tel Aviv kini meningkat ke tingkat tertinggi, dengan pasukan keamanan yang dikerahkan secara besar-besaran di seluruh kota. Warga setempat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti setiap instruksi dari pihak berwenang demi keselamatan mereka. Tim penyelamat dan petugas medis segera bergegas ke lokasi yang terkena dampak, berusaha mengevakuasi korban dan mencari mereka yang terjebak di reruntuhan bangunan yang hancur. Namun, proses pencarian dan penyelamatan di tengah reruntuhan yang berserakan sangat sulit dan berbahaya. Jumlah korban jiwa yang tewas dalam serangan ini diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dan upaya evakuasi yang dilakukan. Pemerintah Israel hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi jumlah pasti korban atau jenis rudal yang digunakan dalam serangan ini, tetapi kerusakan yang dilaporkan menunjukkan bahwa Iran kemungkinan telah menggunakan senjata yang lebih canggih atau meningkatkan intensitas serangan secara signifikan. Serangan ke-22 dalam waktu yang relatif singkat ini menunjukkan adanya eskalasi konflik yang sangat mengkhawatirkan antara Iran dan Israel. Kegagalan sistem peringatan dini yang seharusnya memberikan waktu lebih bagi warga untuk berlindung menjadi sorotan utama, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pertahanan udara Israel dalam menghadapi gelombang serangan yang begitu cepat dan dahsyat. Dalam situasi ini, komunitas internasional sekali lagi menyerukan agar kekerasan segera dihentikan dan kedua belah pihak menahan diri demi mencegah terjadinya eskalasi yang lebih besar. Meskipun begitu, dengan ratusan korban jiwa yang jatuh dalam waktu singkat, prospek deeskalasi nampaknya semakin suram dan dunia menunggu dengan cemas respons resmi dari Israel terhadap serangan mematikan ini. Kekhawatiran akan terjadinya babak baru dalam konflik panjang di kawasan Timur Tengah pun semakin meningkat. Laporan ini masih berada dalam tahap awal, dan informasi yang lebih lengkap akan disampaikan seiring berjalannya waktu dan perkembangan di lapangan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa serangan terbaru ini telah meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Israel dan semakin memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Ketegangan yang terus memuncak ini menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan regional, dan seluruh dunia pun memantau dengan cemas perkembangan situasi yang semakin tidak menentu ini. Sementara asap hitam pekat dan kobaran api menyala tinggi di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran serangan. Dalam serangan yang terkoordinasi dan mengejutkan ini, rudal-rudal Iran menembus langit di tengah malam dan menghantam kota Tel Aviv secara mendadak. Serangan ini menandai sebuah eskalasi penting dalam ketegangan yang selama ini terus memuncak antara kedua negara. Militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai skala serangan atau jenis rudal yang digunakan. Namun berbagai sumber keamanan mengindikasikan bahwa ini adalah salah satu serangan rudal terbesar yang pernah diluncurkan Iran secara langsung ke wilayah tersebut, khususnya dalam gelombang serangan ke-22 yang terjadi dalam waktu singkat.
Megawati Hangestri, kisah sukses sang bintang voli yang memukau Korea Selatan. Perpisahan yang mengharukan antara Megawati Hangestri dan Red Sparks. Keberangkatan Megawati Hangestri dari Jeongwonjang Red Sparks bukan sekadar momen berpindahnya seorang atlet ke tim lain, melainkan sebuah perpisahan yang mengguncang seluruh komunitas pencinta voli di Korea Selatan. Pada tanggal 10 April 2025, ketika Megawati bersiap untuk meninggalkan Red Sparks, suasana haru menyelimuti seluruh tim, terutama pelatih Ko Hae-jin, yang tampak tak kuasa menahan air mata saat mengantar Mega menuju bandara. "Dah, bye-bye. Jangan nangis, ya," ungkap Megawati dengan suara lembut, berusaha menghibur sang pelatih yang terlihat semakin emosional. Momen tersebut mengungkapkan betapa eratnya hubungan yang terjalin antara pemain, pelatih, dan klub. Melalui akun resmi media sosial mereka, Red Sparks mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Megawati atas semua dedikasi dan upayanya selama 2 musim bersama. Dia selalu menjadi solusi di saat-saat kritis, sumber semangat, dan tawa bagi para penggemar. "Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga Red Sparks," tulis mereka. Frasa yang sederhana namun penuh makna ini menggarisbawahi betapa pentingnya Mega bagi klub dan penggemarnya. Dominasi Megawati di Liga Korea, spike keras yang tak tertahankan. Megawati Hangestri telah menjadi salah satu simbol dari kesuksesan voli Indonesia di kancah internasional, khususnya di Liga Voli Korea. Sebagai atlet voli wanita pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang mampu bersinar di Liga Elit ini, Megawati telah menampilkan performa yang luar biasa, memikat hati penggemar serta lawan-lawannya. Salah satu senjata paling mematikan yang dimilikinya adalah jumping spike yang dikenal sangat cepat, akurat, dan penuh tenaga. Spike-nya yang keras tak jarang membuat lawan terjatuh dan kesulitan mengembalikan bola. Setidaknya dalam beberapa pertandingan, Megawati telah membuat lawan-lawannya terpental dari lapangan akibat kuatnya serangan yang dilancarkannya. Konsistensinya dalam mencetak poin menjadikannya sebagai mesin serangan utama bagi Red Sparks. Kualitas permainan sekaligus dedikasinya di lapangan membuatnya menjadi salah satu pilar terpenting di tim, membawa Red Sparks menghadapi berbagai tantangan di liga. Pujian dari legenda, Kim Yeon-kong akui kehebatan Mega. Ketika sebuah bakat tidak hanya diakui oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh legenda olahraga, maka itu adalah momen istimewa yang tidak biasa. Kim Yeon-kong, salah satu ikon voli Korea Selatan dan pemain yang telah mencatat banyak prestasi, turut memberikan pujian kepada Megawati dan mengakui kualitasnya sebagai seorang atlet. Sebagai seorang oposite, dia sangat efektif mencetak poin dengan spike-nya. Kemampuan bertahannya juga luar biasa. Dia bisa membaca serangan lawan dan mengubahnya menjadi poin, puji Yeon-kong, meskipun dirinya pernah menghadapi Mega di lapangan dan mengalami kekalahan. Kim mengenang momen pertama mereka bertemu. Saat itu, tim kami kalah, dan dialah yang bersinar paling terang di lapangan. Sejak saat itu, dia telah menjadi primadona dalam Liga Voli Korea. Pujian yang mengalir dari seorang legenda seperti Kim Yeon-kong jelas menunjukkan betapa spektakulernya performa Megawati dan seberapa besar pengaruhnya dalam dunia voli. Perjalanan Mega ke Red Sparks, seleksi ketat sistem draft Asia. Bergabungnya Megawati Hangestri dengan Jeongwonjang Red Sparks tidaklah mudah. Ia terpilih melalui sistem draft perdana Asia yang diperkenalkan oleh KOVO, Asosiasi Bola Voli Korea. Draft ini dirancang untuk memungkinkan klub merekrut pemain berbakat dari Asia dengan biaya lebih terjangkau dibandingkan dengan mengontrak pemain lokal. Proses seleksi yang ketat menunjukkan bahwa KOVO ingin mencari bakat-bakat luar biasa, termasuk dari Indonesia, yang dianggap memiliki potensi besar di arena internasional. Keberhasilan Megawati menembus seleksi ketat ini membuktikan bahwa atlet voli Indonesia tidak kalah bersaing di kancah dunia. Di usia yang masih muda, Megawati telah menunjukkan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk menjadi salah satu nama yang diperhitungkan dalam dunia voli. Gaya permainan yang menarik dan kemampuan teknis yang mumpuni telah membuktikan bahwa talenta dari Indonesia bisa bersinar di liga-liga bergengsi dunia. Prestasi dan jejak yang ditinggalkan. Selama 2 tahun berkiprah bersama Red Sparks, Megawati mencatat berbagai prestasi yang membanggakan. Tak hanya berhasil membawa tim ke babak-babak penting, tetapi juga meraih sejumlah penghargaan individu berkat performa luar biasanya. Dia berhasil mencetak angka yang signifikan dan menjadi salah satu pencetak poin terbanyak dalam liga. Tidak cukup sampai di situ,
Megawati juga dikenal sebagai motivator bagi rekan-rekannya. Kepribadiannya yang cerah dan semangatnya yang tinggi menjadikan suasana di latihan dan pertandingan selalu positif. Pendekatan ini saling melengkapi, di mana ia tidak hanya menjadi seorang pemain, tetapi juga sosok yang mampu menciptakan ikatan yang kuat di dalam tim. Penutup, sebuah babak baru menanti. Keberangkatan Megawati Hangestri dari Red Sparks bukanlah akhir dari perjalanan bersejarah, melainkan awal dari petualangan baru yang menantinya. Dengan segudang prestasi dan pujian yang mengalir dari para legenda, masa depan Megawati di dunia voli tampak semakin cerah. Komitmen dan kerja keras yang telah ditunjukkannya telah membuka jalan bagi peluang baru, baik di tingkat klub maupun internasional. Satu hal yang pasti, nama Megawati Hangestri telah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu bintang yang mengibarkan bendera Indonesia di pentas global. Dia telah merepresentasikan semangat, Kapten Red Sparks puji Megawati, Kovo sesali tak ada pemain Indonesia di musim baru. Kapten Red Sparks ungkap kekaguman pada Megawati Hangestri. Dalam dunia olahraga, rasa hormat dan kekaguman antara rekan satu tim menjadi salah satu bahan bakar keberhasilan sebuah tim. Young Hye-seon, kapten tim Daejeon Red Sparks, menjadi salah satu sosok yang tidak segan untuk menyampaikan pujiannya kepada Megawati Hangestri, pemain berbakat asal Indonesia, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media terkemuka Korea, Naver. Megawati sebenarnya sangat sulit untuk dihentikan selama musim ini. Sebagai setter, saya sangat terbantu oleh kemampuan luar biasanya dalam menerima bola dan menyelesaikan serangan, ungkap Hye-seon antusias. Ia melanjutkan, kolaborasinya dengan Bukilic menciptakan sinergi yang membuat permainan tim kami jauh lebih solid dan terencana. Pujian yang disampaikan oleh kapten tim ini mencerminkan kenyataan bahwa Megawati bukan hanya sekadar bintang asing, tetapi juga merupakan pilar yang sangat penting dalam strategi Red Sparks. Selama 2 musim terakhir, performanya yang gemilang telah meninggalkan kesan mendalam bagi klub dan rekan-rekannya, menjadikannya sosok yang tidak tergantikan di dalam skuad. Kovo sesalkan tak ada pemain Indonesia di musim 2025 hingga 2026. Kepergian Megawati Hangestri dari Jeongwanjang Red Sparks ternyata menjadi titik balik yang memicu penyesalan mendalam bagi Korea Volleyball Federation, KOVO. Di musim 2025 hingga 2026 ini, tidak ada satupun pemain dari Indonesia yang berhasil dikontrak, baik untuk divisi putri maupun putra. Kehadiran Megawati pada musim-musim sebelumnya benar-benar memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan popularitas Velik di Asia Tenggara. Keberadaan atlet berbakat seperti Mega menambah warna tersendiri dalam kompetisi, sehingga fakta bahwa musim ini KOVO tidak merekrut pemain Indonesia menjadi semakin ironis. Terlebih lagi, 2 pemain terbaik Liga Korea saat ini, Kyle Russell dan Leo Leva, justru memilih untuk bergabung dengan Bayangkara Presisi Indonesia. Keputusan ini mendapatkan sorotan tajam dari para penggemar serta pengamat, terutama dari Indonesia yang sebelumnya sangat antusias menyaksikan aksi Velik. Dampak kepergian Mega bagi Velik. Pihak KOVO tentu merasakan dampak yang signifikan akibat tidak adanya pemain Indonesia di liga mereka. Megawati bukan hanya sekadar pemain, dia adalah duta bagi olahraga voli Indonesia yang berhasil menciptakan peluang baru bagi banyak pemain muda di tanah air. Kehadirannya di Liga Voli Korea sebelumnya telah berhasil menarik perhatian media dan meningkatkan ketertarikan publik, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di Asia Tenggara. Fakta bahwa KOVO merasa menyesal akan keputusan ini menunjukkan betapa berharganya kontribusi pemain-pemain dari Asia Tenggara secara keseluruhan. Dalam era globalisasi yang tengah berjalan, mengabaikan potensi bakat dari negara-negara lain adalah langkah mundur dalam mengembangkan liga dan memperluas jangkauan mereka. Megawati belum tampil untuk Gresik Petrokimia. Setelah resmi bergabung dengan Gresik Petrokimia, Megawati Hangestri yang dijuluki dengan sebutan Megatron menghadapi sebuah tantangan baru. Meskipun sudah berstatus sebagai bagian dari tim, ia belum bisa turun ke lapangan pada babak final for Proliga 2025. Hal ini disebabkan oleh keadaan fisiknya yang masih dalam masa pemulihan setelah mengalami cedera akibat beban musim yang sangat padat saat bermain di Korea Selatan. Belum munculnya Megawati dalam sesi latihan bersama Gresik Petrokimia memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar voli tanah air, yang sangat menantikan aksinya di lapangan.
Babak final for putaran kedua di Semarang seharusnya menjadi momen debut yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena kondisi fisiknya yang belum memadai, para penggemar harus bersabar menunggu kehadirannya kembali. Kehadirannya di Proliga diharapkan akan membawa warna dan energi baru bagi tim, serta menciptakan momen-momen berharga dalam perjalanan mereka. Penutup, duka fans dan harapan ke depan. Kepindahan Megawati Hangestri memang meninggalkan jejak yang dalam, tidak hanya bagi tim Red Sparks, Kovo, tetapi juga bagi para penggemar yang telah menyaksikan perjalanan gemilangnya. Dalam sebuah liga yang kehilangan sosok bintang berbakat seperti Mega, Indonesia justru mendapatkan keuntungan dari kepindahan ini, dengan harapan bahwa Megawati akan kembali bersinar di Proliga. Namun, pertanyaannya kini adalah, akankah Kovo membuka kembali pintu bagi pemain Indonesia di masa depan? Mungkinkah ada perubahan kebijakan yang akan mengundang kembali bintang-bintang dari Asia Tenggara untuk berkompetisi di liga mereka? Selain itu, kapan kita akan melihat Megawati kembali menunjukkan kehebatannya di lapangan? Semua pertanyaan ini menciptakan harapan dan ketegangan bagi para penggemar, baik di Indonesia maupun Korea Selatan. Untuk saat ini, kita hanya bisa berharap agar Mega dapat pulih dengan cepat dan kembali ke lapangan, membawa semangat dan keahlian yang telah menginspirasi banyak orang. Harapan akan kebangkitan tali persahabatan dan kolaborasi di dunia voli internasional tetap menyala, sementara masing-masing pihak merenungkan langkah ke depan dalam sejarah olahraga yang selalu dinamis ini. Liga Voli Korea, Pyo Sung-ju buat kejutan, ikuti Megawati dan Buki Lee Cheng-kang, nasib Red Sparks musim depan makin dipertanyakan. Dalam dunia voli profesional, keputusan transfer dan kontrak menjadi salah satu momen paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Hal ini juga berlaku di Liga Voli Korea, di mana kegembiraan dan kecemasan bergantian mewarnai tahap-tahap negosiasi dan pendaftaran atlet baru. Pada Kamis, 24 April 2025, Federasi Bola Voli Korea, KOVO, mengumumkan hasil dari proses agen bebas, free agent atau FA, untuk tim putri. Terungkapnya keputusan ini mengundang perhatian banyak pihak, terutama dengan berita mengejutkan terkait pemain veteran, Pyo Sung-ju, serta nasib Red Sparks yang semakin dipertanyakan menjelang dimulainya musim baru. Pyo Sung-ju, kepastian yang mengagetkan. Salah satu berita yang paling mencolok dari pengumuman KOVO adalah status Pyo Sung-ju, seorang pemain berprestasi yang dikenal luas di kalangan pecinta voli. Selama ini, Pyo Sung-ju telah menjadi tulang punggung tim The Jeonjung Gwanjang Red Sparks setelah pindah ke klub tersebut musim lalu. Meskipun baru 1 tahun bermain di sana, ia memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dan menempatkan dirinya dalam daftar agen bebas. Keputusan Pyo untuk tidak menandatangani kontrak dengan tim manapun jelas menjadi kejutan bagi banyak orang. Mengingat kualitas permainannya yang tinggi, banyak penggemar dan pengamat olahraga berharap bahwa ia akan mendapatkan tawaran baru dari tim yang layak. Namun, kenyataan berkata lain. Menurut peraturan yang berlaku, jika seorang pemain FA tidak berhasil mendapatkan kontrak baru sebelum batas waktu yang ditentukan, maka ia tidak diperbolehkan bermain di Liga Voli Korea untuk musim mendatang. Dengan kondisi ini, sulit untuk membayangkan nasib Pyo Sung-ju, yang kini terancam kehilangan kesempatan untuk berkompetisi di V-League untuk musim 2025 hingga 2026. Hal ini menuai pertanyaan dan spekulasi. Apa yang menyebabkan keputusan ini? Apakah ada tim yang tidak tertarik untuk merekrutnya? Atau apakah ada faktor lain yang memengaruhi pilihan tersebut? Keputusan tak terduga dan kehilangan lainnya. Di saat yang bersamaan, kabar mengenai Lim Young-ok, rekan setim Pyo di Red Sparks, tidak kalah menarik. Hingga mendekati pengumuman resmi, tidak ada informasi mengenai langkah selanjutnya bagi Lim. Akhirnya, terungkap bahwa ia berhasil menandatangani kontrak baru dengan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Namun, nilai kontraknya cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu hanya 150 juta won, yang terdiri dari gaji tahunan 100 juta won dan opsi bonus 50 juta won. Angka ini bisa dianggap rendah, mengingat reputasi dan pengalaman Lim sebagai seorang pemain. Kendati demikian, kepindahan Lim Young-ok ini bisa jadi membawa optimisme baru bagi Gimcheon, yang kini berusaha memperkuat skuad mereka menjelang musim yang akan datang. Setiap tim memiliki filosofi dan strategi berbeda dalam mendatangkan pemain baru. Namun, situasi Red Sparks semakin menjadi perhatian,
karena ditinggal oleh pemain-pemain kunci tanpa mendapat pengganti yang sebanding. Nasib Red Sparks yang semakin dipertanyakan. Berita tentang hengkangnya Pyo Sung-ju dan potensi kehilangan pemain kunci lainnya membuat nasib Red Sparks semakin dipertanyakan menjelang musim baru. Setelah tidak berhasil mempertahankan dua pemain andalannya, klub ini perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap strateginya. Apakah mereka akan mencari pengganti yang tepat, atau justru merombak skuad secara keseluruhan? Dengan banyaknya ketidakpastian ini, tim manajemen Red Sparks perlu segera bersiap untuk mengatasi tantangan yang ada. Mereka harus aktif di pasar transfer, mencari talenta muda ataupun pemain-pemain berpengalaman yang dapat memperkuat tim mereka. Ketidakpastian ini pun menjadi perhatian dari para penggemar, yang tentunya berharap agar klub kesayangan mereka tetap kompetitif di papan atas Liga Voli Korea. Era baru di Liga Voli Korea. Tahun 2025 bisa jadi menjadi titik balik bagi Liga Voli Korea, terutama dengan perubahan yang terjadi di klub-klub besar, termasuk Red Sparks. Banyak pemain top yang terlibat dalam pergerakan transfer ini, dan setiap keputusan yang diambil bisa berdampak signifikan pada formasi tim untuk musim depan. Persaingan dalam liga ini semakin ketat, di mana tim-tim harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik melalui kehadiran pemain baru maupun kepergian bintang-bintang yang telah pergi. Pemain seperti Pyo Sung-ju dan Lim Young-ok merupakan ikon dalam liga ini, dan kehilangan mereka dapat mengubah peta persaingan. Semua mata kini tertuju pada bagaimana masing-masing tim, termasuk Red Sparks, akan merespons dinamika ini. Dengan kekosongan yang ditinggalkan oleh para bintang, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari talenta muda yang dapat menjadi benteng bagi mereka di masa depan. Kesimpulan. Kejutan yang dihadirkan melalui pengumuman kontrak FA menunjukkan betapa dinamisnya Liga Voli Korea, yang selalu menghadirkan faktor tak terduga di setiap musimnya. Pyo Sung-ju dan Lim Young-ok, dengan pilihan yang mereka buat, memperlihatkan bagaimana pergerakan pemain dapat memengaruhi skuad secara keseluruhan. Di sisi lain, nasib Red Sparks menjadi fokus perhatian, dan langkah-langkah selanjutnya yang mereka ambil akan menentukan keberhasilan klub ini di masa depan. Dengan pelatih, manajemen, dan para pemain kini harus bersinergi untuk menemukan solusi atas tantangan yang ada. Semua pihak berharap agar Liga Voli Korea tetap menjadi arena persaingan yang seru dan menarik, seiring dengan berjalannya waktu. Keputusan untuk mendapatkan pemain baru serta perencanaan yang matang akan sangat membantu tim-tim seperti Red Sparks untuk kembali bersaing di jalur juara, dan menciptakan sejarah baru yang lebih cerah di dunia voli Korea. Megawati Hangestri ungkap sisi mengharukan saat bermain di Korea. Penggemar di sana sangat berbeda. Megawati Hangestri bercerita tentang pengalaman hangat di Korea Selatan. Pemain voli berbakat, Megawati Hangestri, merupakan sosok yang menyimpan banyak pengalaman berharga selama berkarir di luar negeri, terutama saat membela klub Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Sebelum ia memutuskan untuk berpindah dari klub yang telah menjadi rumah keduanya, Megawati sempat berbagi kisah yang penuh emosi mengenai kehidupan dan sambutan hangat yang ia terima sepanjang berkarir di negeri ginseng tersebut. Dalam sebuah sesi talk show yang berlangsung di platform TikTok tahun lalu, Megawati mengalami momen nostalgia saat mengobrol santai dengan sahabatnya, Wilda Siti Nurfadilah. Di tengah obrolan tersebut, Mega tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap antusiasme luar biasa para penggemar voli di Korea. "Wow, pas aku masuk ke lapangan, seluruh gedung tiba-tiba meneriakkan namaku," ungkapnya dengan mata berbinar, jelas terkesan dengan pengalaman tersebut. Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan betapa tersentuhnya ia oleh sambutan hangat dari para penggemar. Mereka bahkan memberiku kartu ucapan dan hadiah setelah pertandingan. "Aku sampai terharu. Hal-hal semacam ini jarang aku alami di Indonesia," tuturnya dengan nada penuh haru. Pengalaman tersebut menunjukkan betapa istimewanya ikatan antara pemain dan penggemar di Korea, di mana dukungan yang tulus dan perhatian yang penuh kasih dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam dunia olahraga. Keputusan kembali ke tanah air dan masa depan karir. Setelah menghabiskan waktu 2 musim yang penuh kebahagiaan dan tantangan di Red Sparks, Megawati memutuskan untuk kembali ke tanah air, meskipun karirnya sedang berada di puncaknya dan ia begitu dicintai oleh para penggemar di Korea. Dalam wawancara eksklusif di program televisi, Apa Kabar Indonesia Siang, yang disiarkan oleh TV One pada tanggal 17 April 2025,
Mega mengungkapkan bahwa ia akan bergabung dengan tim Petrokimia Gresik di Proliga 2025. Keputusan yang diambilnya ini mengejutkan banyak pihak, mengingat tawaran dari berbagai klub luar negeri masih terbuka lebar, termasuk ajakan sahabatnya, Giovanna Milana, yang mengundangnya untuk mencoba peruntungannya di Liga Voli Amerika. Namun, Megawati memilih untuk fokus mengasah kemampuannya terlebih dahulu, sebuah keputusan yang menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang atlet. Aku ingin memperbaiki banyak hal sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi. Siapa tahu nanti ada kesempatan, mungkin aku akan memberanikan diri, jelasnya penuh semangat. Keputusan untuk kembali ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Megawati dipenuhi dengan kerinduan akan momen berharga yang ia alami di Korea, namun hatinya tetap terpaut pada tanah airnya. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil pasti memiliki konsekuensi dan tantangan tersendiri. Kenangan manis bersama Red Sparks. Selama membela Daejeon Red Sparks, Megawati bukan hanya menjadi bintang di lapangan, tetapi ia juga menjelma sebagai sosok yang sangat dicintai oleh para penggemar dan rekan-rekannya. Kenangan dan momen indah selama 2 musim tersebut akan selalu terpatri dalam ingatannya. Dari kartu ucapan hingga berbagai hadiah kecil yang diberikan dengan penuh kasih oleh para penggemar, semua kenangan tersebut meninggalkan kesan mendalam di hati Mega. Para teman Teku sampai pulang dengan tangan penuh bingkisan. Aku benar-benar merasakan dukungan yang luar biasa, kenangnya dengan senyum. Rasa cinta dan apresiasi yang ditunjukkan oleh para penggemarnya menjadikannya merasa sangat istimewa, seakan ia bukan hanya seorang pemain voli, tetapi juga bagian dari keluarga besar yang saling mendukung. Meskipun kini ia memilih untuk kembali ke tanah air, Megawati tidak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di luar negeri suatu saat nanti. Siapa yang tahu? Suatu saat jika ada kesempatan lagi, mungkin aku akan melanjutkan perjalanan internasionalku, ungkapnya dengan semangat. Tak ada yang dapat memprediksi jalur karir yang akan diambil Mega ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, semangatnya untuk terus belajar dan berkembang selalu ada. Penutup, sebuah babak baru dengan kenangan yang tak terlupakan. Keputusan Megawati Hangestri untuk kembali ke tanah air menandai berakhirnya petualangan penuh warna dan pengalaman di Korea Selatan. Namun, perjalanan dan kisahnya bersama Daejeon Red Sparks akan selalu dikenang, baik oleh para penggemar, rekan satu tim, maupun dirinya sendiri. Kenangan manis selama di Korea, ditambah dengan semangat baru dan pengalaman berharga yang didapat, tentunya akan membawanya ke dalam babak baru yang penuh tantangan di Proliga Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Megawati siap untuk memberikan permainan terbaiknya di Liga Domestik. Keputusan untuk kembali ke Indonesia tidak hanya menjadi langkah strategis di dalam karirnya, namun juga sebuah pernyataan tentang cinta dan komitmennya terhadap tanah air. Seluruh dunia voli Indonesia sangat beruntung selama Mega kembali ke pangkuan, membawa semangat dan inspirasi bagi generasi muda di tanah air. Saatnya bagi Megawati Hangestri untuk menunjukkan bahwa pengalaman berharga dari Liga Internasional dapat menjadi modal yang kuat dalam perjalanannya di dunia voli. Kita semua sangat menantikan aksi bintangnya di lapangan yang akan menginspirasi banyak orang dan menjadi contoh bagi atlet-atlet muda di Indonesia.